Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Terlebih dahulu sebelum saya memasuki presentasi untuk memenuhi tugas ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Fitrilia Nurmayunita, NIM 23010180150. Saya jurusan PAI kelas E. Mata kuliah ini pendidikan multikultural yang diampu oleh Ibu Maslihah. Yang selanjutnya langsung saja saya akan memulai menjelaskan tentang materi yang akan saya bawa ini, yaitu tentang hakikat masyarakat multikultural. Poin yang pertama, hakikat masyarakat multikultural itu sendiri. Masyarakat multikultural adalah membicarakan tentang masyarakat yang di dalamnya terdapat negara, bangsa, daerah, bahkan lokasi geografis terbatas seperti kota atau sekolahan yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang lainnya dalam kesederajatannya itu sendiri. Pada hakikatnya, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku yang masing-masing mempunyai struktur, budaya atau kultur yang berbeda-beda. Jadi, seperti halnya di Indonesia itu memiliki budaya dan suku yang sangat luar biasa banyak, karena mereka itu memiliki budaya yang berbeda-beda antara Kalimantan, Jawa, Sunda, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, macam-macam masyarakat multikultural itu sendiri ada 5. Yang pertama, multikulturalisme isolasi. Masyarakat jenis ini biasanya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang saling mengenal antara satu dengan lainnya. Jadi di sini masyarakat ini sudah saling mengenal antara satu sama lain, dan mereka itu di sini saling tolong menolong. Dan contohnya itu masyarakat suku Kajang yang berada di Kabupaten Bulukumba yang masih mengisolasikan dirinya dan mempertahankan budaya mereka dari budaya luar. Maksudnya itu mereka itu tetap mempertahankan budaya mereka yang sudah ada tanpa mencampur adukan dengan budaya baru atau budaya luar yang belum mereka ketahui. Jadi mereka itu tetap mempertahankan nilai budaya yang mereka miliki. Yang selanjutnya, namun mereka itu sendiri, suku Bulukumba ini, tetap menghargai masyarakat yang lain, dan mereka juga tetap mau berinteraksi dengan masyarakat lain walaupun berbeda budaya dengan mereka. Mereka tetap mau menjalin hubungan bermasyarakat. Yang selanjutnya, yang kedua, multikulturalisme akomodatif, yang artinya itu masyarakat ini memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Jadi mereka itu sangat dominan dengan kaum minoritas yang mereka ada. Jadi mereka itu selalu memenuhi kebutuhan mereka terlebih sendiri, baru memenuhi kebutuhan orang lain, seperti itu. Contohnya itu suku Jawa yang berada di Palopo. Mungkin mereka itu di sana tinggal di tempat terpencil dan mereka tidak tahu bagaimana orang-orang sana, dan mereka juga saling membahu antara suku Jawa dengan suku Jawa yang sama-sama itu suku Jawa. Mereka itu saling membantu untuk memenuhi masyarakat sesama suku Jawa itu sendiri yang ada di daerah Palopo. Mungkin seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketiga, multikulturalisme otonomi. Dalam model ini, kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Contohnya itu kelompok
feminis yang memperjuangkan kesetaraan gender. Jadi di sini itu mereka itu saling memperjuangkan gender mereka sendiri. Jadi semisal perempuan, ya mereka juga memperjuangkan gender perempuan, dan yang laki-laki juga memperjuangkan gender mereka sebagai laki-laki. Jadi sesama perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki itu saling memperjuangkan. Yang selanjutnya yang keempat, multikulturalisme kritikal atau interaktif. Jenis multikulturalisme ini terjadi pada masyarakat plural, di mana kelompok-kelompok yang ada sebenarnya tidak terlalu menuntut kehidupan otonom, akan tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang membedakan mereka. Jadi mereka itu ingin dihargai dengan adanya mereka dan membedakan mereka dengan yang lainnya. Contohnya itu kelompok lesbi atau gay dan biseksual. Jadi mereka itu tetap ingin dianggap seperti masyarakat lainnya, dan mereka juga ingin diperlakukan sama seperti kelompok lain. Walaupun kebiasaan mereka itu seperti itu, mungkin jika di wilayah lain itu seperti halnya hal-hal yang tidak sewajarnya gitu. Tetapi mereka ingin dihargai. Yang selanjutnya, yang terakhir, multikulturalisme kosmopolitan. Kehidupan dalam multikulturalisme jenis ini berusaha menghapus segala macam batas-batas kultural untuk menciptakan masyarakat yang setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu. Contohnya, kehidupan di kota Makassar yang hidupnya berdampingan dengan kultur yang berbeda. Yang terakhir ini, mereka itu menghargai perbedaan antara budaya satu dengan budaya lainnya, walaupun mereka itu bertempatan dengan tempat yang sama. Mungkin di kota Makassar ini di dalam itu terdapat terdapat budaya dari Jawa, budaya dari Sunda, budaya dari suku Dayak, tetapi masyarakat di kota Makassar ini tidak memperbedakan antara budaya mereka dengan budaya orang lain, dan mereka tetap menganggap mereka itu sekeluarga dan mereka itu sama tanpa ada perbedaan, walaupun kenyataannya kebudayaan mereka itu berbeda, namun mereka tidak membedakan seperti itu. Yang selanjutnya, penyebab terciptanya multikultural. Pada dasarnya, semua bangsa di dunia ini bersifat multikultural. Adanya masyarakat multikultural memberikan nilai tambah bagi bangsa itu sendiri. Terdapat keragaman ras, etnis, suku, ataupun budaya menjadi karakteristik tersendiri. Seperti di Indonesia itu memiliki berbagai macam ras, etnis, suku, budaya, dan lainnya. Sebagaimana bangsa Indonesia itu sangat unik dan rumit karena banyaknya suku, bangsa, agama, maupun ras. Masyarakat multikultural Indonesia adalah sebuah masyarakat yang berdasarkan pada ideologi multikulturalisme atau yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, namun kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi, di sini adalah corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat nasional dan lokal. Berkaca dari masyarakat multikultural bangsa Indonesia, kita akan mempelajari penyebab terbentuknya masyarakat multikultural. Di sini, di Indonesia itu banyak sekali suku, agama yang ada, tetapi mereka tetap menganggap satu dan tetap menjalin hubungan dengan baik, walaupun mereka itu beda kepercayaan dan beda budaya. Seperti itu. Yang selanjutnya, pandangan tentang masyarakat multikultural itu sendiri. Yang pertama itu pandangan primordialisme.
Kelompok ini menganggap perbedaan-perbedaan yang berasal dari genetika seperti suku, ras, agama merupakan sumber utama lahirnya benturan-benturan kepentingan etnis maupun budaya. Yang kedua, pandangan kaum instrumentalisme, yaitu menurut mereka suku, agama, dan identitas yang lain dianggap sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk mengejar tujuan yang lebih besar, baik dalam bentuk material maupun non-material. Yang ketiga, pandangan kaum konstruktivisme. Kelompok ini beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku, sebagaimana yang dibayangkan oleh kaum primordialis, kaum yang pertama itu. Yang terakhir yaitu pembahasan tentang dampak keragaman di masyarakat. Yang pertama, ras. Pembedaan masyarakat berdasarkan ras bisa didasarkan atas perbedaan ciri-ciri fisiknya. Ras merupakan konsep biologis, bukan kebudayaan. Ras ini di Indonesia itu banyak sekali ras. Seperti di Papua itu mereka memiliki kulit hitam dan rambutnya itu kebanyakan keriting. Mungkin bisa dibilang keriting. Kalau di daerah Jawa itu sendiri kebanyakan itu memiliki kulit sawo matang. Tapi kebanyakan masyarakat Indonesia itu jarang yang berkulit putih. Sebab suhu iklim di Indonesia itu ya tropis. Jadi mereka itu memiliki warna kulit kebanyakan sawo matang. Dan yang selanjutnya, suku bangsa. Keragaman suku bangsa merupakan pembedaan masyarakat berdasarkan kebudayaannya. Walaupun kita itu berbeda, tetapi kita itu ya tetap satu, bangsa Indonesia. Suku bangsa itu banyak sekali, seperti suku Aceh, suku Jawa, suku Sunda, suku Kalimantan, suku Dayak, itu memiliki kebudayaan yang mereka percayai sesuai kepercayaan mereka tersendiri. Yang terakhir, agama. Indonesia itu sendiri memiliki 5 agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Jadi mereka itu saling menghargai antara satu dengan lainnya walaupun berbeda kepercayaan. Seperti agama Islam. Karena saya sendiri agama Islam itu melakukan sholat atau melakukan ibadah di masjid namanya. Dan mereka itu memiliki kitab suci yang bernama Al-Quran. Agama Islam ini dibawakan oleh Rasulullah SAW. Dan ada hari-hari besar untuk agama Islam itu seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Idul Fitri, dan Idul Adha. Jadi mereka itu merayakan sesuai kepercayaan mereka. Dan mereka juga menyembah sesuai kepercayaan mereka. Jadi walaupun di Indonesia itu terdapat 5 agama, mereka tidak pernah ingin menang sendiri ataupun saling menjatuhkan satu sama lain. Namun mereka itu di sini saling menghargai perbedaan pendapat agar tidak terjadinya perpecahan yang ada di Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya minta maaf karena mungkin masih banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.